warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa dan para kepala desa yang saya hormati di seluruh Indonesia dan dimanapun Bapak Ibu bertugas. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Desa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, di mana peraturan ini menjadi dasar kita nanti untuk melaksanakan pendataan dan sekaligus juga untuk pemutakhiran data-data di desa pada tahun 2025. Untuk itu akan saya sampaikan tahapan-tahapan di dalam pelaksanaan pendataan, khususnya menyesuaikan terkait dengan lahirnya Peraturan Menteri Desa Nomor 9 Tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya para kepala desa dan rekan-rekan pendamping dimanapun Bapak Ibu bertugas. Untuk pertama kalinya, pelaksanaan pemutakhiran indeks desa dengan mengacu kepada Permen Desa Nomor 9 Tahun 2024 ini akan dilaksanakan dengan 3 tahapan. Jadi yang pertama adalah tahap perencanaan, kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pendataan itu sendiri, dan yang ketiga kita akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi. Jadi apa yang dikandung di dalam permen ini sebetulnya ada mandat yang harus kita laksanakan, bahwa bulan pendataan nanti itu secara serentak nanti akan dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juni, di mana para kepala desa dan para pendamping akan melaksanakan pemutakhiran data yang sekaligus untuk melakukan identifikasi data-data kekinian dengan mengacu kepada dimensi yang ada di dalam Permen Desa Nomor 9 Tahun 2024 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini pada bulan November dan Desember tahun sebelumnya, Indeks Desa ini diawali dengan adanya perencanaan isu-isu strategis, khususnya yang menyangkut desa dan pedesaan. Maksud dari dilakukannya identifikasi isu-isu strategis tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari identifikasi dimensi-dimensi yang ada di indeks desa itu sendiri, maupun mencoba mengcover isu-isu strategis yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 2025 nanti ini, isu yang sudah dilakukan dan kemarin sudah dibahas dengan kementerian lembaga, tematiknya adalah berbicara terkait dengan ketahanan pangan. Kemudian yang kedua, kita harus swasembada pangan. Kemudian yang berikutnya kita bicara terkait dengan energi. Kemudian kita bicara terkait dengan terkait dengan desa pelopor. Kemudian yang ketiga adalah bicara terkait dengan pengembangan ekonomi dan lain sebagainya, termasuk juga isu-isu strategis yang kaitannya dengan masalah perkembangan status desa itu sendiri. Itulah kenapa pada bulan November dan Desember kita akan melakukan kerja bersama dengan kementerian lembaga. Sekiranya ada yang review terkait dengan indikator-indikator yang perlu dilengkapi dalam proses penyusunan kuesioner indeks desa nantinya, itu yang nanti akan menjadi harapan kita semua. Sehingga pada saat untuk pelaksanaan di bulan Maret nanti, kolaborasi antara indeks desa maupun dengan indeks yang lainnya bisa dilakukan secara bersama-sama. Para sahabat desa dan para pendamping dimanapun Bapak Ibu berada, untuk tahap selanjutnya, apa yang disebut dengan pendataan desa itu sendiri. Jadi pelaksanaan pendataan sebetulnya bagian yang tidak terpisahkan dari kelanjutan terkait dengan identifikasi isu-isu strategis yang menyangkut desa dan pedesaan. Output dari penyusunan isu tersebut sebetulnya adalah bagian penyempurnaan dari kuesioner itu sendiri. Jadi kuesioner itu akan sudah semakin tersusun dengan rapi. Kemudian setelah tersusun kuesioner akan dilanjutkan terkait dengan pelatihan-pelatihan maupun sosialisasi maupun juga teknis-teknis lainnya yang sekiranya nanti diperlukan oleh desa itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada awal bulan Januari dan Februari kita akan bersama-sama nanti akan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada desa-desa, khususnya terkait dengan penjelasan kuesioner
dengan mengacu kepada 6 dimensi yang ada di indeks desa. Pertama adalah dimensi layanan dasar, kemudian yang kedua adalah dimensi sosial, kemudian yang ketiga adalah dimensi ekonomi, kemudian yang berikutnya adalah dimensi lingkungan, dan yang berikutnya lagi adalah dimensi aksesibilitas, maupun yang terakhir adalah dimensi tata kelola pemerintahan desa. Jadi pada pelaksanaan pemutakhiran indeks desa memang mengalami perubahan. Dulu kita hanya 3 dimensi, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah sekarang pada pelaksanaan indeks desa tahun 2025 ini, dimensi layanan dasar, kemudian yang kedua aksesibilitas maupun tata kelola menjadi pelengkap yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan indeks desa itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, khususnya nanti terkait dengan pelaksanaan indeks desa itu sendiri? Teman-teman yang ada di desa, secara langsung nanti dipimpin oleh Pak Kepala Desa akan menetapkan tim pendataan yang dilaksanakan di desa. Tim ini terdiri atas unsur dari pemerintah desa, kemudian yang kedua para pendamping kita, dan yang utama nanti juga melibatkan lembaga-lembaga desa itu sendiri. Kami berharap bahwa dengan dibentuknya tim ini, desa sebagai sumber data mikro dan sumber data produsen data yang ada di desa bisa dilaksanakan secara berkelanjutan, dan nanti tim ini juga yang akan terus-menerus melakukan pendataan maupun pemutakhiran pada pelaksanaan pendataan selanjutnya. Tugas tim ini cukup berat, jadi yang pertama adalah mereka akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya menyangkut terkait dengan instrumen ataupun kuesioner-kuesioner yang ditanyakan yang terkait dengan pendataan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah melakukan klarifikasi kepada masyarakat ataupun responden ataupun lembaga desa maupun responden-responden yang lainnya, khususnya yang memperkuat terkait dengan data-data yang diperlukan untuk isian data indeks desa ini. Dan yang terakhir adalah menyiapkan untuk kegiatan musyawarah di desa. Jadi musyawarah di desa adalah salah satu bentuk klarifikasi terakhir yang dilakukan oleh petugas pendataan ini, karena data-data ini harus terkonfirmasi. Kemudian yang kedua adalah baik itu yang dilakukan oleh perseorangan, lembaga desa maupun juga kepada mitra desa yang lainnya. Sehingga apa yang sudah diputuskan di dalam musyawarah desa itu sudah menjadi kesepakatan dan kemufakatan. Untuk selanjutnya, hasil dari musyawarah desa itulah yang nanti data-data akan dimasukkan ke dalam sistem yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Sahabat desa dan para pendamping yang saya hormati, untuk domain pelaksanaan indeks desa pada tahun 2025 nanti, yang awalnya IDM Kemendesa.go.id, sekarang alamatnya sudah diganti menjadi ID Kemendesa.go.id. Terima kasih. Para kepala desa dan sahabat desa dimanapun Bapak Ibu berada, kelanjutan dari proses pendataan sebetulnya diawali juga terkait dengan pembentukan tim. Jadi kalau tim di desa sebutannya adalah tim pendataan, nanti yang kedua adalah di level kecamatan juga akan dilakukan tim verifikasi validasi tingkat kecamatan. Kemudian yang ketiga adalah tim verifikasi validasi tingkat kabupaten. Dan yang berikutnya lagi adalah tim verifikasi dan validasi tingkat provinsi, dan yang terakhir adalah tim pusat yang nanti akan merumuskan terhadap hasil pendataan itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk keakuratan data dan validitas data, memang pendataan indeks desa ini dilakukan secara berjenjang. Tadi kalau sudah dilakukan proses input ke dalam sistem yang dilakukan oleh tim pendataan yang dilakukan oleh desa, untuk selanjutnya nanti kepala desa akan melaporkan hasil pendataan ini secara berjenjang, diawali nanti pelaporan kepada camat. Apa yang dilakukan di level kecamatan, jadi Pak Camat nanti akan membentuk tim yang terdiri dari unsur kecamatan maupun juga dari pendamping yang ada di level kecamatan. Tugas dari tim kecamatan ini adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian ataupun anomali ataupun sebab-sebab yang lainnya. Bahkan juga kekosongan dari data ini perlu dilakukan verifikasi dan validasi di level kecamatan. Tugas tim ini cukup berat
dan cukup harus teliti, sehingga diharapkan nanti apa yang belum ada dan belum terisi maupun juga belum dilakukan isian-isian oleh desa maupun terjadi anomali data yang dilakukan di level desa sudah bisa dilakukan verifikasi dan validasi di level kecamatan. Bapak Ibu sekalian, tugas Pak Camat ini selesai manakala hasil verifikasi dan validasi ini sudah dilakukan proses kesepakatan bersama di level tim, yang nanti Pak Camat akan melaporkan hasil verifikasi dan validasi ini kepada tingkat kabupaten. Demikian juga seterusnya, kabupaten juga akan melakukan proses-proses verifikasi dan validasi atas pelaporan Pak Camat. Semua yang dilakukan proses-proses pelaporan ini semuanya terdokumentasi dengan baik, karena akan ada berita acara yang harus disiapkan maupun juga pelaporan yang harus dilakukan. Bapak Ibu sekalian, apa yang harus dilakukan ketika terjadi anomali data pada level tingkat kecamatan maupun juga kabupaten? Ketika terjadi permasalahan-permasalahan tersebut, ketika tim verifikasi dan validasi menjumpai adanya anomali data, diharapkan untuk dikembalikan lagi kepada sumber data sebelumnya, yaitu siapa adalah desa itu sendiri. Sehingga ketika ada rekomendasi terkait dengan perbaikan maupun juga kesesuaian maupun juga yang lainnya, tetap input dilakukan hanya di level pemerintah desa. Saya kira itu tugas yang dilakukan oleh verifikasi dan validasi di level sampai dengan di level kabupaten. Untuk selanjutnya nanti kabupaten akan melakukan proses verifikasi validasi ulang apa yang sudah dilakukan oleh kecamatan, dan hasil akhirnya adalah kabupaten juga akan melaporkan kepada tingkat provinsi. Demikian juga nanti seterusnya provinsi juga akan melakukan verifikasi ulang atas pelaporan-pelaporan yang sudah dilakukan oleh kabupaten. Dan yang terakhir, manakala provinsi sudah dianggap finally, provinsi juga akan melaporkan langsung kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Nah, disinilah nanti tim yang terbentuk dari pemerintah pusat yang terdiri atas kementerian lembaga seperti satu dari Kementerian Keuangan, kemudian yang kedua adalah dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian yang berikutnya adalah Menko PMK, kemudian yang berikutnya lagi adalah dari Bappenas, kemudian yang terakhir adalah dari rekan-rekan dari BPS, untuk bersama-sama melakukan perumusan dan validasi akhir finally sebelum nanti data-data yang sudah di clearance, artinya sudah dinyatakan sudah sempurna, baru keluar output-output yang bisa dimanfaatkan oleh mitra maupun juga pemerintah daerah maupun juga user yang lainnya. Sahabat desa yang saya hormati, proses yang dilakukan pendataan tadi kami harapkan itu selesai maksimum adalah pada bulan Juni. Jadi pada tanggal 30 Juni 2025 adalah batas terakhir untuk semua pelaporan yang dilakukan oleh teman-teman provinsi. Demikian juga nanti hasil perumusan ini diharapkan nanti Juli sudah bisa kita rumuskan terkait dengan hasil-hasil yang bisa kita manfaatkan atas pendataan itu sendiri. Saya kira pelaksanaannya nanti kita cukupkan pada bulan Juli, dan mudah-mudahan nanti akan ada tahap berikutnya. Kemudian yang berikutnya kami berharap bahwa di level kecamatan, kabupaten maupun juga sampai dengan tingkat provinsi dan pusat akan melaksanakan pemantauan secara bersama-sama. Tugas dari pemantauan ini selain untuk menyelesaikan, memonitor maupun juga pelaporan-pelaporan atas pelaksanaan dari pendataan itu sendiri. Baik, sahabat desa yang kami hormati, fase selanjutnya adalah ketika bulan Juli sudah dilaksanakan hasil pemanfaatan dari data itu sendiri. Yang pertama pastinya desa-desa akan mendapatkan keputusan yang terbaru terkait dengan status kemajuan dari desa itu sendiri. Pemanfaatan indeks desa tidak hanya untuk status kemajuan, tetapi juga untuk prioritas penggunaan, intervensi, kolaborasi,
maupun juga untuk kepentingan-kepentingan strategis yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari Panitia Pusat nanti pada bulan Juli ini juga akan melakukan diseminasi atas indeks desa itu sendiri. Kemudian yang kedua, untuk bulan berikutnya kami juga akan mendistribusikan terkait dengan regulasi hasil pemutakhiran data, khususnya kepada mitra-mitra dari kementerian lembaga yang menitipkan instrumen ataupun kuesioner yang ditempelkan pada indeks desa itu sendiri, maupun kami juga akan mendistribusikan terkait dengan hasil pendataan yang dilakukan secara sistematis bersama-sama dengan kementerian lembaga yang lainnya. Jadi itu yang kami lakukan pada bulan Agustus, sedangkan yang bulan untuk September kita akan melakukan evaluasi kembali atas pelaksanaan pendataan indeks desa di tahun 2025. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan seputaran diagram alur untuk pelaksanaan pendataan indeks desa pada tahun 2025. Selesai.